Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, para asatid, para ustadz dan adik-adik santri rahimakumullah. Mungkin waktu kita tidak panjang sampai jam 15.30, jadi sholatnya asar agak geser dikit ya. Alhamdulillah tadi sudah mendapatkan pencerahan terkait strategi meningkatkan kualitas ruhiyah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa kita serap dan bisa kita aplikasikan nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Memang dalam menghadapi Ramadan ini macam-macam orang ya. Ada yang senangnya pun macam-macam. Ada yang senangnya karena iman. Alhamdulillah Ramadan, puasa, semangat. Ada juga yang senangnya anak-anak. Alhamdulillah Ramadan, main petasan lagi. Senang juga. Termasuk juga pedagang senang juga. Bakal nanti jualannya akan laris. Itu senang karena dunia. Ada juga yang biasa aja. Biasa aja itu ya, mau Ramadan mau enggak pengaruh. Nah, yang nomor 4 ini yang bahaya, tidak suka. Tadi yang disebut Ramadan lagi. Termasuk panggilan azan itu ada juga yang nggak suka. Ya, kok azan terus ini? Ada santri baru dari kampung ke pondok, baru seminggu ngeluh. Ustadz, kok kita sholat terus? Kapan selesainya? Ya, nunggu kamu mati baru selesai sholat. Nggak paham dia ya. Nah, ini. Mari kita sekalian menata kembali orientasi Ramadan kita yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Telah datang padamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan. Sambutlah kedatangannya. Telah datang bulan Syam membawa segala keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang datang itu. Kita beruntung hari ini. Mudah-mudahan besok kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena sudah ada teman kita, saudara kita, orang tua kita yang besok sudah tidak bisa lagi ikut ibadah Ramadan. Di mana dia? Ya, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggal. Yang pertama, Ramadan adalah momentum perubahan. Dan harapannya perubahannya bukan hanya bulan Ramadan saja. Kayak di TV-TV itu Ramadan artisnya pakai kerudung semua. Roknya agak panjang semua. Nanti selesai Ramadan dibuka lagi. Nah, ini namanya tidak berubah. Cuma sekedar formalitas saja. Nah, maka niatkan Bapak Ibu sekalian, adik-adik santri, Ramadan harus jadi momentum kita berubah lebih baik. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Manusia yang dalam dirinya melekat hawa nafsu, berinteraksi dengan lingkungannya dan dipengaruhi godaan setan. Jelas ya, manusia itu aslinya baik, tapi karena berkembang ada hawa nafsu, inilah pengaruh-pengaruh di luar diri kita. Makanya kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ada enggak anak kecil yang jahat? Yang belum balik? Tidak ada, karena dia masih dalam keadaan fitrah.
Pernah lihat nggak ada anak bayi merampok? Nggak ada, ya, nggak ketemu. Fitrah. Nah, kapan dia berubah menjadi jahat? Ketika dia sudah balik dan dipengaruhi oleh godaan-godaan setan, hawa nafsu. Pendidikan utama adalah mengembalikan manusia pada fitrahnya dengan pengendalian diri secara total, ya, secara total pada pembebasan diri dari segala dominasi hawa nafsu. Jadi sesungguhnya kita belajar ini, Pak, ingin mengembalikan diri kita pada hakikat manusia sesungguhnya. Karena kalau kita jauh daripada agama, kita hilang sisi kemanusiaan kita. Maka ada sebuah kalimat dari Ibnu Khaldun, ketika manusia lepas dari agama, maka dia hakikatnya kembali kepada hewan. Puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Ya, bukan dari makan dan minum. Akan tetapi sesungguhnya puasa adalah mencegah diri dari perbuatan yang sia-sia serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang kotor dan keji. Ya. Jadi manfaatkan puasa nanti benar-benar kita mengendalikan hawa nafsu. Bahkan yang halal makan dan minum itu pun harus kita kendalikan. Tidak boleh seenaknya, ya. Kemudian Ramadan adalah bulan ibadah. Ibadah adalah segala ucapan, perbuatan, keyakinan hati yang ditujukan untuk mencari ridho Allah. Ya. Nah, insya Allah kalau di pesantren, Bapak sekalian, antara Ramadan dan bukan Ramadan bedanya tipis. Bahkan nggak terlalu berbeda. Kenapa? Karena di luar Ramadan kita sudah biasa sholat berjamaah, sudah biasa qiyamul lail, sudah biasa baca Quran. Jadi nggak aneh, karena hari-hari kita di pesantren ini sudah suasana Ramadan. Nah, ketika Ramadan lebih ngegas lagi. Beda kayak di masjid pada umumnya. Ketika di luar Ramadan sepi. Pas Ramadan hari pertama, hari kedua ada rencana pelebaran masjid karena nggak muat jamaahnya. Nah, ternyata baru seminggu shopnya semakin maju, berkurang jamaahnya. Apalagi 10 hari terakhir sudah hilang jamaahnya. Ya. Nah, maka kita biasa di pesantren dengan ibadah. Di bulan Ramadan Allah memerintahkan kepada kita mengkhususkan diri beribadah, mendekatkan diri. Kini saatnya kita rehlah bertamasa jiwa kita dengan sholat, dzikir, tafakur, tadarus, Al-Quran, iktikaf. Masya Allah, ya. Ini ibadah, ya. Maka pesan nanti kepada kita semua, Ramadan nanti waktu megang HP-nya harus dikendalikan. Ya, jangan sampai waktu kita habis di depan HP. Telah datang kepada bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doa. Allah melihat berlomba-lombanya kamu pada bulan ini dan membanggakanmu pada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Karena orang yang sengsara ialah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan kita dalam bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Yang berikutnya, muhasabah. Ingat-ingat ya, muhasabah, bukan mukabasa. Beda artinya ya, beda. Ada santri itu sujud bukan bermuhasabah, bermukabasa. Kenapa? Keluar air madu aslinya. Ya, jangan sampai lantainya itu, masya Allah. Ya, ada yang jamaah subuh sujudnya sampai selesai. Jadi orang sudah selesai assalamualaikum, dia masih sujud. Itu bacaannya panjang sekali bacaannya.
Pas bangun, toleh-toleh. Ada apa ini? Rupanya sempat mimpi dia tidur tadi. Ya. Nah, bermuhasabah. Karena kita sibuk kadang lupa berpikir jernih, ya. Ketika nafsu ditundukkan, jiwa akan lebih tenang. Dalam kondisi ini kita akan lebih jelas melihat persoalan hidup. Renungan, ya. Kita ini kadang yang mendominasi nafsu, bawaannya marah, bawaannya emosi, bawaannya kalau santri itu sukanya kepengin melanggar, kepengin keluar dari kampus, seakan-akan bangga kalau mendapatkan hukuman. Nah, itu nafsu, ya. 11 bulan kita cenderung lalai. Kini saatnya menata kembali orientasi hidup kita. Jadi ini sebagai muhasabah. Maka malam hari kita manfaatkan, habis sholat kita manfaatkan, ya. Kita bersyukur bisa berjumpa Ramadan besok, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Orang yang pandai adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Nih ya. Kata Ali radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasilah, hitunglah diri kalian sebelum nanti dihitung di hadapan Allah. Dilihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah tarhib Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang ada ini, saya giliran pertama, kemudian nanti Ustadz Lukman memanfaatkan waktu sampai asar. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu tentang makna daripada ta'rif daripada tarhib. Pakai hak Bu ya, bukan pakai ha, pakai ha. Sebab nanti artinya beda. Kalau pakai ha, tarhib, ha berat, tebal itu artinya menakut-nakuti Bu. Kalau saya sebut tarhib Ramadan berarti saya nakut-nakuti semua ini. Yang benar adalah tarhib. Tarhib itu berasal dari kata rahaba yurahibu tarhiban. Ini akar katanya sama dengan marhaban. Apa artinya? Tarhib itu artinya adalah menyambut. Orang menyambut itu pasti lapang dadanya. Orang menyambut itu pasti hatinya terbuka. Sehingga ketika kita mengadakan tarhib, itu artinya kita ini sudah mengkondisikan diri kita untuk membuka selebar-lebarnya hati kita ini dengan datangnya tamu itu, yaitu Ramadan. Nah, kalau tradisi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, paling lat itu tarhibnya itu adalah awal Sya'ban. Ya, tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali, kita besok Ramadan atau lusa Ramadan kita tarhibnya sekarang. Jadi menyambut Ramadan, hati kita ini harus lapang, ya, harus terbuka. Ini sepintas untuk definisi daripada tarhib. Ya. Kemudian tema kita hari ini adalah ada 3 strategi untuk meningkatkan kualitas ruhiyah kita dalam Ramadan. Memang Ramadan itu adalah madrasah ruhiyah.
ruh kita ini yang digembleng. 11 bulan kemarin ini mungkin banyak jasad kita yang digembleng dengan macam-macam. Nah, sekarang Allah kasih waktu 1 bulan penuh untuk menggembleng tarbiyah ruh kita ini. Nah, ada 3 strategi yang bisa kita lakukan untuk bisa Ramadan kita ini membawa target yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang dibacakan oleh adik kita tadi. Yaitu la'allakum tattaqun. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, baik, apa strategi yang pertama? Strategi yang pertama itu adalah melapangkan dada menyambut Ramadan sebagaimana arti daripada tarhib tadi. Dilapangkan dulu dada-dada kita ini, ya. Jangan sampai sempit mendengar Ramadan itu langsung dadanya ciut. Puasa lagi. Aduh. Panas-panas kayak begini disuruh puasa. Bukan 1-2 hari, 30 hari banyak niat, ya. Itu indikasi dadanya sempit ini, ya. Makanya harus ditarhib itu. Supaya dadanya lebar, terbuka. Makanya kalau orang Arab itu menyambut tamu itu marhaban. Selamat datang. Artinya apa? Seluruh apa yang ada di rumahnya itu dipersilakan tamunya untuk menikmatinya, kecuali istrinya. Iya dong, masa istrinya. Selain istrinya silakan dimanfaatkan fasilitas yang ada. Ya. Makanan yang ada itu dipersiapkan untuk tamu itu. Artinya sampai seperti itu, ya. Orang menyambut tamu itu. Bahkan hasratnya, keinginannya untuk sesuatu itu ketika tamunya datang, itu bisa diserahkan kepada tamunya. Oh, sampai seperti itu ya. Nah, itu sahabat-sahabat. Kalau kita ini, jangankan yang kita hasrati, punya teman kita aja, kita mau ambil juga. Hah? Apalagi punya kita mau kita berikan. Hayhata kata Allah. Jauh, masih jauh ya kita. Jadi melapangkan dada kita menyambut Ramadan. Kenapa kita harus lapang? Dada kita harus terbuka, hati kita harus lega menyambut Ramadan karena ada hadis yang mengabarkan sebuah berita yang sangat menggembirakan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Diwajibkan di dalam bulan itu berpuasa. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah. Allah buka lebar-lebar pintu surga. Wa tuglabu fihi abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan itu Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin. Allah mengikat, membelenggu setan-setan. Fihi lailatum minal apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya, bobotnya itu sama dengan 1000 bulan. Maka dari itu kita disuruh untuk bergembira. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus bergembira karena Rasulullah mengabarkan bahwa di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kemudian ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Apalagi yang mau kita inginkan dari hidup ini kecuali itu. Oleh karenanya, kembali kepada tahap pengertian tahrib tadi, kita harus lapang dada. Bahwa sungguh sangat luar biasa Ramadan ini dihadirkan untuk kita. Kemudian, maka ya bagiyal khair akbil
wa ya baghiyal syarr aksir. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang yang pencinta kebaikan, segeralah datang di bulan ini. Manfaatkan bulan ini. Dan wahai orang-orang yang mencintai keburukan, maka berhentilah melakukan keburukan itu. Ya. Jadi kalau kita suka dengan keburukan ketika Ramadan datang ini, hentikan semua. Nah, salah satu hadisnya tadi dibaca oleh ketua BMA kita. Ya. Min husnil apa tadi Ustaz? Far'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Tanda orang yang baik itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Maka ketika Ramadan itu masuk, adik-adik sekalian, jamaah sekalian, tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Banyak hal-hal yang tidak berguna. Bisa kita inventarisir lah masing-masing. Ibu-ibu kalau yang tidak berguna itu enggak usah lah kita banyak berhalako-halako yang tidak bermanfaat. Berkumpul-kumpul membicarakan hal-hal yang meskipun itu hal-hal yang masalah dunia dikurangi. Sayang waktu Ramadan itu dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi cerita sinetron, cerita bola, cerita macam-macam. Itu hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Maka tanda kebaikan seseorang itu meninggalkan itu. Ya. Nah, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, ajriki ala qadari nasobi. Bahwasanya ganjaran pahala itu tergantung dari apa? Dari kadar lelah kita. Semakin lelah kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka ganjaran itu akan lebih berbobot, lebih banyak, lebih berkualitas. Ya. Sebaliknya, kalau kita leha-leha melakukan enak-enak saja, maka nilainya juga tidak seberapa. Makanya puncak daripada amal yang tertinggi itu adalah jihad fisabilillah. Kenapa? Karena itu berat. Berat itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membunuh atau dibunuh. Makanya ganjarannya itu syahid, langsung masuk surga. Kemudian hadirin sekalian, Allah memberikan sebuah ganjaran yang luar biasa ketika kita berpuasa. Artinya apa? Ini dalam hadis qudsi. Kullu amali bani adama lahu. Setiap amal anak Adam itu bagi dirinya. Illa siyam. Kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa itu untuk aku dan aku yang mengganjarnya. Jadi puasa itu adalah ibadah yang memang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ganjaran itu. Ya. Kalau ibadah yang lain itu sholat, zakat, kemudian haji dan lain sebagainya itu adalah untuk hambanya, untuk kita. Tetapi khusus untuk puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang akan mengganjar langsung. Kenapa? Karena ibadah puasa itu ibadah yang sir. Ibadah yang apa? Yang tidak kelihatan. Belum tentu itu yang sehat-sehat kayak begini. Ini puasa. Buktinya coba Ramadan nanti kalau kalangan hari Ahad. Ya, pergi sana. Yang merokok bulan Ramadan itu bukan kurus-kurus orangnya kayak saya, Bu. Saya sih masih lebih mending sudah mulai gemuk. Dibandingkan ketika datang ke sini, kurus, Pak. Berarti ada peningkatan saya datang ke sini. Sejahtera sedikit. Tengok nanti hari Minggu depan ini, minggu depan, kalangan bulan puasa, itu yang merokok itu bukan orang kurus-kurus, orang gagah-gagah. Dan sebaliknya belum tentu orang yang
Kurus-kurus itu puasa, belum tentu. Mungkin kurus-kurus karena penyakit paru-paru. Hah? Artinya orang berpuasa itu memang ibadah yang sir, ibadah yang memang tidak kelihatan kayak sholat. Sholat datang ke masjid, takbiratul ikram, orang lihat. Calon mertuanya lihat, semangat kita, lebih lama sholat kita. Hah? Santri baca Quran bisa didengar, disaksikan orang. Duduk di sini, dilihat santri putri, dibagus-bagusi bacaannya. Oh tadi ndak aslinya itu bagus sudah itu. Ya, artinya itu adalah ibadah-ibadah yang nampak secara lahiriah, tetapi ketika puasa itu orang tidak tahu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran sendiri terhadap puasa itu. Ini kan sebuah gambar gembira. Sehingga jangan sampai kita mengeluh ketika puasa. Ya. Tetapi sebaliknya, kita akan menjadi semakin bergembira. Baik. Itu strategi yang pertama. Gembira, Bu. Gembira karena puasa ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang handle. Terakhir itu hadis qudsi. Ya. Gembira karena ada satu malam yang luar biasa nilainya. Gembira karena pintu-pintu neraka itu ditutup, pintu-pintu surga itu dibuka. Dan harus bergembira. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah harus berilmu, Bu. Ya. Harus mempunyai ilmu. Artinya ketika puasa itu, Ramadan itu kita harus tahu ilmunya itu. Artinya harus belajar. Baca-bacalah. Apalagi hari ini. Hari ini sudah banyak di medsos, di YouTube dan lain sebagainya. Kita mau belajar tentang Ramadan itu banyak sekali, ya. Nah, karena apa? Supaya ibadah kita ini tidak ikut-ikutan. Ini puasalah. Ya. Sekarang sahurlah. Nanti bukalah. Ya. Baca Quran, ya baca Quran lah, ogah-ogahan. Kalau ada waktu baca Quran. Taraweh juga, ogah-ogahan juga. Sholat malam, malas-malasan. Karena apa? Karena kita ikut-ikutan. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan sampai kita ini ikut-ikutan. Ya. Janganlah kalian itu menjadi imma'ah. Apa imma'ah itu? Orang-orang yang ikut-ikutan. Kalau orang berbuat baik, dia ikut baik. Kalau orang berbuat jelek, dia ikut jelek. Jangan. Tapi kalian harus istiqomah. Ketika orang berbuat baik, ikut kebaikan. Dan ketika orang berbuat jelek, maka jangan ikut. Ya. Maka itu perlu ilmu. Kenapa? Karena agama ini adalah ilmu. Wahyu yang pertama itu adalah iqra, bacalah. Wa'lam annallaha la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah. Artinya apa? Berilmu dulu, Bu. Ya. Mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala itu harus berilmu. Fa'lam. Ya. Ilmuilah, berilmulah. Tentang apa? La ilaha illallah. Ya. Maka Al-Bukhari dalam kitabnya itu membuat satu bab tersendiri tentang ilmu itu. Dengan judul Al-ilmu qablal qaul wal amal. Jadi sebelum kita ini bicara, sebelum kita ini beramal, maka berilmu dulu. Makanya beda orang yang berilmu itu ngomong dengan orang yang tidak punya ilmu. Ya. Berbeda. Tetapi buah daripada ilmu itu adalah apa? Akhlak. Buah daripada ilmu itu adalah akhlak. Indikator orang itu ilmunya benar, berkah, yaitu akhlaknya baik, tidak merendahkan orang. Ilmunya baru seujung kuku saja, orang lain itu direndahkan, disepelekan. Mungkin usianya dia muda, sudah S3. Ada orang tua ini yang kayak ibu-ibu di depan ini sudah tua-tua sepuh. SMP mungkin tidak lulus. SMA mungkin tidak lulus, tidak pernah makan bangku kuliah. Karena bangku tidak bisa dimakan. Ya.
Kita datang baru lahir, mentang-mentang S3 dibilang, alah, ibu ini apa? Ibu itu, yang didengar itu oleh yang berilmu. Saya ini S3. Ibu itu tidak ada S-nya, S teler aja. Itu akhlaknya tidak sempurna, tidak baik. Ilmunya tinggi, tapi akhlaknya tidak baik. Nah, ini orang yang begini ini banyak orang yang begini nih, ya. Jangan sampai kita ini ilmunya tinggi, tapi tidak ada akhlaknya. Kemudian, maka dalam doa kita itu, kita ini meminta, ini waktunya sudah habis ini. Satu lupa tidak kebagian. Ya, saya percepat aja ini. Jadi kita berdoa dalam surat Al-Fatihah itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, siapa itu al-maghdub dan siapa itu ad-dallin? Maghdub itu adalah orang Yahudi, dolin itu adalah orang. Kenapa orang Yahudi dikatakan maghdub? Karena dia berilmu tetapi dia tidak menggunakan ilmunya atau tidak mengamalkan ilmunya. Maka dia orang sesat. Orang Nasrani itu adalah orang yang rajin ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Maka ilmu itu penting. Maka kita harus belajar tentang Ramadan ini. Apa amalan-amalan di bulan Ramadan yang harus kita lakukan? Kemudian yang kita lakukan kepada anak, kepada suami kita, kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan? Itu ada ilmunya. Buka hadis-hadis, kemudian buka ceramah-ceramah ulama-ulama kita. Supaya apa? Supaya Ramadan kita ini tidak sebagaimana Ramadan pada umumnya. Ya, umumnya orang-orang. Nah, ini mungkin strategi yang terakhir ini. Supaya Ustaz Lukman ini ada waktunya. Nah, yang ketiga adalah menjadikan Ramadan itu untuk meningkatkan ibadah. Ramadan sebagai pondasi untuk bulan-bulan berikutnya itu kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fenomenanya ketika Ramadan rajin sholat, bahkan taraweh, bahkan sholat malam, baca Quran rajin, zikir rajin, infak rajin, tetapi begitu di luar bulan Ramadan kembali ke asalnya. Yang pelit lagi, yang malas sholat, malas lagi, yang tidak pernah baca Quran, kembali lagi, apalagi yang sholat malam, sholat taraweh, tidak ada dikerja sama sekali. Bukan begitu Ramadan. Ramadan itu adalah menjadi tarbiyah. Supaya apa? Di luar bulan Ramadan itu kita ini menjadi lebih semangat. Makanya seorang saya itu mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Bahwasanya alangkah buruknya orang yang mengenal Allah ya'rifunallaha hanya di bulan Ramadan. Ketika di luar bulan Ramadan tidak kenal lagi Allah, sudah lupa lagi. Yang dikenal karetnya saja. Allah, ada istilah nyembah karet itu katanya. Yang mau nyembah karet. Pagi-pagi buta, lupa sholat subuh. Wah, bahaya itu ya. Jangan sampai begitu. Sholat dulu, Bu. Maka Ramadan itu adalah latihan untuk bulan-bulan berikutnya. Maka rajin-rajinnya belajar membaca Quran, rajinlah sholat-sholat sunat, sholat lail, kemudian berinfak supaya setelah Ramadan itu kita akan terbiasa dengan itu. Nah, ini saya kira 3 ini ya. Strategi untuk menjadikan Ramadan kita ini penuh dengan berkah dan kita meningkat ruhiyah kita. Yaitu yang pertama adalah apa? Menyambut dengan penuh kelapangan. Yang kedua, mengilmui Ramadan. Yang ketiga itu adalah menjadikan Ramadan
menjadi pondasi untuk kita bisa terus lanjutkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk bulan-bulan berikutnya. Ketika itu kita dapatkan, maka puasa kita ini akan beda dengan puasa orang awam. Kamin so'imin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atos. Banyaknya orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali apa? Haus dan lapar saja. Nah, mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini puasa yang berkualitas sehingga berguna bagi kehidupan kita yang akan datang. Hadanallahu juma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.